Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kami ucapkan kepada rekan-rekan sekalian yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini Al-Fakir mengajak rekan-rekan semua untuk bertafakur, sama-sama sharing dan mengkaji daripada nilai-nilai agama. Wabil khusus sharing kita pada pagi hari ini berkenaan dengan surat Al-Baqarah ayat yang ke-6. Alhamdulillah, sebelumnya kita sudah bahas Al-Baqarah ayat yang pertama sampai dengan yang kelima, berbicara tentang orang-orang yang beriman, berbicara tentang orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Rekan-rekan yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa di dalam Al-Baqarah ayat yang ke-6 dikemukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Diawali dengan kata atau kalimat kepastian. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja atas mereka, sama saja bagi mereka, apakah engkau beri peringatan kepada mereka atau engkau tidak beri peringatan kepada mereka, la yu'minun, tidaklah mereka akan beriman. Di orang-orang kafir itu menurut Al-Baqarah ayat 6 diberi peringatan ataupun tidak, maka orang tersebut tidak akan beriman. Rekan-rekan yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sementara mufasir mengemukakan berkaitan dengan Al-Baqarah ayat yang ke-6 bahwa ayat yang ke-6 ini ditujukan kepada mereka orang-orang kafir yang kekafirannya sudah mendarah daging, sehingga orang-orang tersebut tetap dalam keadaan kafir sampai dia meninggal dunia. Rekan-rekan yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di dalam tafsir Jalalain dikemukakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innalladzina kafaru ka abi jahlin ka abi lahbin wa abi jahlin wa nahwihima. Sesungguhnya orang-orang kafir seperti Abu Lahab, Abu Jahal dan seumpama yang keduanya, ya, seumpama keduanya, siapapun orangnya. Sesungguhnya orang-orang kafir seperti Abu Lahab dan Abu Jahal dan orang-orang seperti keduanya. Rekan-rekan yang berbahagia,
hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Jalaluddin di dalam tafsir Jalalainnya memberikan contoh, yakni Abu Lahab. Abu Lahab adalah salah seorang paman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama aslinya adalah Abdul Uzza. Ada sementara ulama mengemukakan nama kunyah Abu Lahab itu diberikan oleh kakeknya Kanjeng Nabi, yaitu Abdul Muthalib, karena wajahnya yang begitu cemerlang. Ya. Sebagian ada ulama yang mengatakan demikian. Rekan-rekan yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Lahab, meskipun dia adalah salah seorang daripada paman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi dia sangat membenci Kanjeng Nabi Muhammad. Dia sangat membenci Islam, sangat memusuhi Kanjeng Nabi, dan juga sangat memusuhi Islam. Rekan-rekan yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau ingkar, beliau tidak beriman kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau meninggal dalam keadaan kafir. Oleh karena itu diberikan contoh oleh Imam Jalaluddin bahwa kekafiran beliau sudah mendarah daging. Sampai beliau meninggal dunia tetap tidak beriman. Begitu juga dengan Abu Jahal. Abu Jahal nama aslinya adalah Amr bin Hisam. Rekan-rekan yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang beriman, innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, sawaun itu sama saja, a'anzartahum, apakah engkau beri peringatan kepada mereka, am lam tunzirhum la yu'minun. Sawaun a'anzartahum, sama saja. Di dalam tafsir Jalalain dikemukakan bitahqiqil hamzatain, dengan menegaskan dua hamzah. Jadi hamzah ini dibaca tegas, a'anzartahum. Kemudian ada juga di dalam satu qiraat tidak dibaca dua hamzah, hamzahnya yang kedua dilebur. Akan tetapi umumnya Al-Fakir dapatkan bahwa kalimat tersebut berbunyi a'anzartahum bitahqiqil hamzatain. Sawa'un a'anzartahum am lam tunzirhum, sama saja apakah engkau memberi peringatan kepada mereka atau engkau tidak beri peringatan kepada mereka, yakni kepada orang-orang seperti Abu Lahab dan Abu Jahal, atau orang-orang lain seperti mereka sikapnya, la yu'minun, tidaklah mereka beriman. Tidaklah mereka beriman. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang beriman. Ini di ayat yang ke-6 Al-Baqarah adalah statement dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tafsir Jalalain dikemukakan li ilmillahi minhum, karena Allah telah mengetahui tentang mereka. Allah telah mengetahui sikap dan akhir hidup daripada orang-orang seperti Abu Lahab dan Abu Jahal.
Makanya Allah tegaskan, sawaun alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun li'ilmillahi minhum. Ya. Allah ini bersifat maha tahu, maha mengetahui. Dari zaman dahulu sampai sekarang hingga yang akan datang, Allah lah yang maha mengetahui. Juga di dalam sifat mubalaghahnya Allah, isim sifat mubalaghahnya Allah, Allah sering kemukakan. Satu contoh adalah innallaha latifun khabir. Sesungguhnya Allah maha lembut lagi maha mengetahui. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sang pencipta yang menciptakan seluruh alam zagat raya. Termasuk Allah lah yang menciptakan manusia. Sebagai yang menciptakan, tentunya dia mengerti, dia paham tentang apa yang diciptakannya. Sebagai sang pencipta, tentunya dia paham tentang apa yang diciptakannya dan juga mengerti tentang akhir daripada ciptaannya. Allah maha mengetahui atas segala sesuatu. Termasuk Allah maha mengetahui sikap dan tabiat daripada orang-orang seperti Abu Lahab dan Abu Jahal. Apakah engkau beri peringatan kepada mereka ataupun tidak, sama saja. La yu'minuna, tidaklah mereka akan beriman. Fala tatma fi imanihim. Kemudian dilanjutkan oleh Imam Jalaluddin di dalam tafsirnya, fala tatma fi imanihim. Ya. Fala tatma, maka oleh karena itu wahai Muhammad, janganlah engkau berharap. Janganlah engkau berharap tentang keimanan. Janganlah engkau berharap bahwa orang-orang seperti Abu Lahab dan Abu Jahal akan beriman kepadamu, akan percaya kepadamu. Engkau enggak usah berharap, hai Muhammad. Rekan-rekan yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang beriman, meskipun yang diajak bicara ini adalah Kanjeng Nabi, tetapi ini juga menjadi perhatian kita. Menyikapi orang-orang seperti Abu Jahal dan Abu Lahab, janganlah kita berharap bahwasanya mereka akan beriman kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Janganlah engkau berharap bahwasanya mereka masuk ke dalam Islam. Akan tetapi hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana mufasir yang lain mengemukakan bahwa ayat yang ke-6 daripada surat Al-Baqarah ini diperuntukkan kepada mereka orang-orang kafir yang kekafirannya sudah mendarah daging, sehingga tidak bisa diharapkan keimanan mereka. Artinya bahwa ada juga orang-orang kafir yang kekafirannya tidak mendarah daging, dan itu adalah menjadi celah dakwah kita. Mudah-mudahan ketika kita mendakwahkan mereka, mereka tertarik dengan Islam, dan Allah izinkan mereka masuk ke dalam agama Islam. Dan ini sudah banyak terjadi. Banyak sekali para dai di Islam yang memang asalnya adalah orang-orang non-muslim, yang asalnya dia kafir, kemudian dia memeluk Islam dan menjadi dai handal di tengah-tengah kita. Rekan-rekan yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang beriman, masalah ini juga
pada zaman Kanjeng Nabi Muhammad sudah terjadi. Orang Yahudi, ahlul kitab, orang kafir masuk ke dalam Islam seperti Abdullah bin Salam, yang mereka awalnya kafir kemudian tertarik dengan Islam, suka dengan apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi, suri tauladan, sikap dan sifat Kanjeng Nabi, maka Abdullah bin Salam masuk Islam. Rekan-rekan yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu manakah orang-orang kafir yang memang kekafirannya sudah mendarah daging dan manakah yang belum. Akan tetapi kewajiban kita adalah tetap dakwah dan dakwah. Mudah-mudahan orang kafir yang kita dakwahi adalah orang kafir yang memang kekafirannya tidak mendarah daging, ya. Sehingga dengan dakwah kita mereka akhirnya masuk ke dalam Islam. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam tafsir Jalalain dikemukakan wal inzaru i'lamu ma'at takhwifin. Al inzar yaitu memberi peringatan. A'anzartahum. Inzar itu menurut Imam Jalaluddin di dalam tafsirnya adalah memberitahukan, ya'lamun, yakni memberitahukan ma'a takhwifin, beserta menakut-nakuti, ya. Kita memberitahukan kepada orang tersebut tentang Islam. Rekan-rekan yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh inzar. I'lamun ma'a takhwifin. Contohnya adalah ketika kita berdakwah, hendaklah kalian menjadi orang-orang yang beriman, mengajak, dan perlu kalian ketahui, dengan Anda masuk Islam maka Anda insya Allah masuk ke dalam surga. Tuh. Ya, pemberitahuan. Ma'a takhwifin, beserta menakut-nakuti. Ma'a takhwifin, beserta menakut-nakuti. Ya. Dan jika kalian tidak beriman, maka besar kemungkinan kalian masuk ke dalam neraka, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah inzar. Memberitahukan dengan kalian beriman, insya Allah masuk ke dalam surga. Kemudian takhwif, menakut-nakuti dengan kalian tidak beriman, besar kemungkinan kalian masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Rekan-rekan yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sharing kita pada pagi hari ini, bahwa yang harus kita garis bawahi, hendaklah kita pegang keimanan kita. Kita pegang keimanan kita sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tingkatkanlah ketakwaan kita. Tingkatkanlah ketakwaan kita. Mudah-mudahan dengan kita memegang keimanan kita sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan kita selalu bertakwa, insya Allah janji Allah akan mengena kepada kita, yaitu Allah masukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala.
surga yang penuh dengan kenikmatan, surga yang penuh dengan kebahagiaan. Tajri min tahtiyal anhar khalidina fiha abada. Sekilas digambarkan oleh Allah, salah satunya adalah bahwa di dalam surga akan mengalir sungai-sungai. Sungai-sungai yang begitu indah, sungai-sungai yang begitu nikmat. Khalidina fiha abada. Maka siapa saja orangnya yang masuk ke dalam surganya Allah, dia akan abadi, kekal selama-lamanya. Rekan-rekan yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang beriman, itulah kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.